Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke dapurku dan tentunya bersama aku Chef Yitno yang keren dan unyu-unyu tentunya. Yes. Oke bosku, di sini video kali ini aku ingin sekali mencoba memasak dan sedikit membagi tips pada bosku gimana cara membuat makanan mie. Kita akan berkreasi mie. Mie ini tadi aku sudah beli. Ini tadi asalnya kan mie nya tuh kering toh. Sudah aku masak, aku beri minyak ya. Kalau masak mie misalkan nanti dikasih minyak di waktu memasaknya, terus disaring, dikeringkan airnya, lalu dikasih minyak lagi, diudek-udek kayak gini biar biar nggak lengket lah mie itu kalau kena minyak. Biasanya itu adanya di Jawa, mie klontong, namanya unik, mie klontong. Di sini mie klontong aku buat sedikit beda cara masaknya. Biasanya mie klontong di Pulau Jawa itu pakai kemiri. Di sini aku sudah siapkan bahan-bahannya bosku, yang tentunya beda lah dari mie klontong biasanya. Biasanya itu mie tek-tek kalau di Jakarta. Di sini aku sudah siapkan bawang putih bosku, bawang merah, lombok itu opsional. Untuk bosku yang pengen pedas bisa pakai lombok cabai rawit ini. Dan aku pakai cabai merah 2. Lah, di sini yang membuat beda bosku. Yang membuat beda di sini aku pakai terasi udang. Biasanya kan pakai kemiri aku pakai terasi udang sama ikan asin yang kecil-kecil gini bosku. Nah, ini aku pakai udang untuk toppingnya, pakai sosis juga topping, telur tentunya, daun bawang. Dan sini aku pakai kubis. Tetap seasoningnya aku pakai kecap asin, kecap manis, kaldu bubuk jamur biasa, uya disebut garam. Oke, langsung saja bosku kita ke proses pembuatannya ya. Biasanya itu kan kita buat bumbunya itu pakai blender ya, atau pakai chopper gitu. Di sini aku pakai cowek dan ulek-ulekan. Sedikit ngejim sedikit fitness bosku. Ambil pisau bosku. Pertama bawang merah, kalau diulek usahakan tipis-tipis biar nanti nguleknya itu biar enak bosku. Oke, berambang bawangnya aku pakai 3 siung, yang satunya itu agak kecilan, yang 2 agak besaran. Nah, di sini tips untuk bosku atau emak-emak biar tidak capek, jangan sekali-sekali menghaluskan pakai cobek. Jangan semua bumbu-bumbu dicampur dari satu langsung di. Kita sedikit ngejim ya. Kita bentar, kok rasanya agak lunyu. Apa lunyu bosku? Licin. Jadi aku pakai kain bawahnya, kita ulek untuk menghaluskan ini, nggak sepenuhnya halus. Bosku pengen pedes, perbanyakin cabenya juga gak apa-apa. Aku pakai 3 aja ya. Biasanya itu bosku cabai itu kata orang Jawa itu kalau ganjil biasanya itu pedes. Oke, kita ulek lagi, kita haluskan lagi. Kalau sudah kayak gini biasanya cepet sih bosku. Ini nggak jauh beda dengan kita fitness. Langsung bosku. Sedikit aja langsung bentuk ya. Kalau pakai chopper atau blender itu dia bisa halus, tapi biasanya itu kalau untuk masak itu cemplang. Oke bosku, kita masukkan terasi, kita masukkan ini ikan asinnya, masukkan semua.
kita ulek lagi. Biar mantap ini nanti. Mantap. Sudahlah, cukup. Untuk tekstur halusnya sudah cukup. Langsung bosku kita ambil wok, wajan, teflon bisa. Kita panaskan teflonnya bosku. Kita ambil minyak sawit. Nah, secukupnya sekitar 3 sendok makan lah. Agak capek ini, agak ngos-ngosan nih bosku, kan namanya juga ngejim fitness. Kita ambil dari coweknya, kita angkat bosku, langsung kita masukkan. Wah, nah cenderung kita nggak gini, usahakan matang ya, biar tidak langu. Kita langsung ke proses untuk sayur-sayurnya bosku. Terserah pengen potong-potong kayak gimana, besar-besar boleh, kecil-kecil boleh. Wah. Oke. Wah, mantap. Bau terasinya keluar bosku. Bau terasinya keluar. Mantap. Diaduk-aduk terus sampai matang. Kita taruh ini, nanti kita pakai. Dan ininya aku pakai yang gini buat dicemplungkan. Apa dicemplungkan ya bosku ya? Dimasukkan. Oh, dimasukkan. Oke, aku pakai sedikit saja. Nanti dicampurkan itu. Kita pakai kol, langsung kita iris gini sambil mengaduk-ngaduk ininya ya, jangan lupa. Sambil mengaduk-ngaduk kita potong lagi biar enggak kebesaran. Loh, putus bosku. Tenang aja bosku, nggak perlu malu, nggak perlu izin, dimakan sendiri bosku. Nah, kita buat iris mencong-mencong. Apa mencong-mencong itu? Miring-miring. Oh ya, miring-miring ya bosku. Oke bosku, masih di api kecil. Kita masukkan udangnya. Kita masukkan sosisnya semua, daun bawangnya kasih sedikit yang ini. Nah, kita masak lagi bosku. Kita besarkan sedikit, kita masak lagi udangnya sampai kelihatan udangnya itu memerah, kemerah-merahan. Nah, sudah kayak gini bosku. Nah, ini sudah kelihatan merah ya, mau kelihatan merah ini udangnya ini. Nah, mantap. Kalau sudah kayak gini, kita kecilkan lagi. Kita sisihkan gini. Nah, kita sisihkan gini. Kita masukkan telurnya. Taruh di sebelahnya bosku. Nah, di sebelah. Langsung kita kocok-kocok. Nah, kita kocok-kocok, kita orak-arik. Langsung kita masukkan kubisnya. Oke, mantap bosku. Langsung bosku kita masukkan minyak. Mie sudah bersih ya, sudah saya masak, sudah saya kasih
Porsinya besar, porsinya banyak. Berapa porsi ini nanti ya? Oke bosku, kita masukkan air. Wah, kasih air yang banyak nggak apa-apa, terserah bosku. Aku pengennya itu apa ya, agak kental, agak berkuah sedikit. Nah, untuk garam, kenapa aku nggak masukin garam? Untuk garam itu di sini sudah ada ikan asinnya. Langsung kecap asin sekitar 2 sendok. Kita kasih nyedap ini kaldu jamur. Wah, mantap. Langsung kecap manis. Agak banyakan nggak apa-apa, soalnya mie ini tuh yang nggak manis, yang anu, cuma menurut selera. Kalau saya sukanya manis, biar seperti aku kan manis, jadi aku sukanya manis. Bosku, ini kayaknya porsinya terlalu besar bosku ya. Jadi caranya gimana? Aku ganti wajan yang besar. Wow, ganti wajan yang besar bosku. Wow, mantap. Oke, aku tambahkan sedikit air bosku. Ini mie keluntung ala kucing. Nah, kalau sudah kayak gini, jangan lupa lah. Kenapa gubisnya kayak gini? Aku pengennya itu gubisnya itu kalau dimakan krim gitu, crunchy, biar crunchy agak crunchy. Udang sama ikan asinnya sama terasi udangnya, oh sudah terasa semua, keluar harumnya. Oh mantap bosku. Mie-nya juga terselimuti ya, terselimuti oleh bumbu-bumbunya. Terakhir, seasoning terakhir, black pepper, secukupnya aja. Nah, makanya kenapa aku bilang saya buat beda ya ini. Perbedaannya mie keluntung atau mie Jawa, bakmi Jawa itu dia pakai kemiri untuk apa ya, kelihatan tekstur bumbu-bumbunya melekat sama mie-nya. Di sini aku pakai terasi sama ikan asinnya, sudah kelihatan bosku. Agak kental. Wah. Oh, mantap ini bosku. Allah, mantap habis. Mantap habis. Sekarang waktunya mencicipi mie-nya. Mie tuh. Wow. Ya, nggak terlalu cemek dan nggak terlalu mentah. Memasak mie-nya yang kering tadi setengah matang, jadi kayak gini. Mantap. Tadi aku campuri black pepper, sudah terasa. Nah, kalau sudah kelitrek-kelitrek kayak gini, apa itu kelitrek-kelitrek? Agak kental, kita matikan bosku. Kita sudah finish bosku. Saatnya kita plating. Mie keluntung, tapi beda dari mie keluntung biasanya yang ada di Pulau Jawa. Udang, ikan asin, sosis, gobisnya juga semua keluar. Ini telur, ini udangnya, rambang gorengnya biar kelihatan gurih-gurih. Nah, ini gobisnya, dia tidak layu, agak ke crunchy-crunchy-an. Jangan lupa, untuk bosku bisa di copy,
ditiru di rumah kan. Jangan lupa, sekali lagi jangan lupa like, share, and subscribe tentunya. Tekan tombol lonceng yang sampai bunyi ting. Terus gua akan mendapatkan pahala. Biar tahu video-video berikutnya, resep-resep dari aku berikutnya. Oke, langsung aja. Mie goreng mie keluntung ala bucin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku.